Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AB 11 akan mempresentasikan bahasan tentang perlindungan konsumen. Materi ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Tina Arianti dengan NIM 209224459, Yuli Yuliana dengan NIM 2092244, Rima Melati dengan NIM 209224451. Pengertian dari perlindungan konsumen adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen dan memberikan keamanan serta kepastian dalam bertransaksi baik barang ataupun jasa. Ini mencakup berbagai kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, produk yang berbahaya, ataupun dari penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, perlindungan konsumen meliputi dari berbagai aspek utama. 1. Hak konsumen. Hak konsumen ini adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. 2. Kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang baik, benar, jelas, dan jujur, memberikan barang atau jasa yang sesuai dengan standar mutu, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atau kerugian yang diderita oleh konsumen, dan ketiga, adanya sanksi. Sanksi merupakan penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen yang dapat berupa sanksi administratif, perdata, ataupun pidana. Perlindungan konsumen itu sendiri juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka, mendorong praktek bisnis yang adil dan transparan, mengurangi risiko konsumen terhadap produk yang tidak aman atau informasi yang menyesatkan. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ada juga buku perlindungan hukum tentang perlindungan konsumen di Indonesia yang disusun oleh Janus Sidabalok. Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen meliputi pola saluran distribusi produk dan tahapan-tahapan transaksi antara produsen dan konsumen, yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi yang sesungguhnya, dan tahap purna transaksi. Transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen, dan konsumen yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha, yaitu hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha dan tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha. Di antaranya tanggung jawab publik, tanggung jawab keperdataan, dasar pertanggungjawaban perdata yang meliputi tanggung jawab karena pelanggaran janji atau prestasi dalam hubungan kontraktual khususnya jual beli, dan tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum atau TOT, kualifikasi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada konsumen, yaitu perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan prestasi, perbuatan yang merugikan konsumen sebagai perbuatan melawan hukum. Prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak atau risk liability atau tanggung jawab risiko dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. Pertanggungjawaban produsen pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, pertanggungjawaban menurut hukum perdata, dan sistem pertanggungjawaban produsen pangan. Dasar pertanggungjawaban dan jenis besarnya kerugian yang dapat dituntut, juga pihak-pihak yang dapat dituntut bertanggung jawab, pembuktian, serta keikutsertaan pemerintah. Penyelesaian sengketa konsumen adalah sengketa konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Ganti kerugian adalah dasar pertanggungjawaban dan kerugian yang dapat dituntut, serta besarnya ganti kerugian dan wujud pergantian kerugian. Tindak pidana di bidang perlindungan konsumen adalah kualifikasi pidana dari pelanggaran hak konsumen, di antaranya 1.
tindak pidana di bidang perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, 2 tindak pidana di bidang perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam KUH pidana, 3 tindak pidana di bidang perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, dan penyidakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen serta sanksi pidana atas tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Lanjutan dari bab 10 yaitu bab 11, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. A. Manfaat dan fungsi pembinaan pengawasan. B. Pembinaan. C. Pengawasan. D. Pembinaan dan pengawasan khusus mengenai produk pangan. Bab 12, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. A. Fungsi dan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. B. Organisasi dan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN. Bab 13, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. A. Penyelesaian sengketa konsumen. B. Susunan dan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. C. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. D. Tata kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dengan tahap yaitu 1. Tahap pemasukan gugatan, 2. Tahap pemeriksaan, 3. Pelaksanaan putusan dan upaya hukum. Bab 14, Aspek perlindungan konsumen dalam persaingan usaha, yaitu A. Persaingan usaha dan hukum. B. Persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu 1. Latar belakang perlunya pengaturan persaingan usaha. 2. Asas dan tujuan. C. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan persaingan sehat dalam berusaha dan aspek perlindungan konsumennya, yaitu 1. Monopoli, 2. Monopsoni, 3. Penguasaan pasar, 4. Persengkongkolan. Bab 15, Aspek perlindungan konsumen dalam kegiatan pemasaran dan periklanan. A. Pokok-pokok manajemen pemasaran. B. Segi hukum perlindungan konsumen dalam kegiatan pemasaran. 1. Produk. 2. Harga. 3. Tempat atau distribusi. 4. Promosi. C. Periklanan dan perlindungan konsumen. 1. Pengertian iklan. 2. Tujuan dan makna iklan serta aspek perlindungan konsumennya. 3. Peraturan tentang periklanan di Indonesia. Bab 16, Pemberdayaan konsumen dan lembaga konsumen. A. Kaitan antara pemberdayaan konsumen dengan lembaga konsumen. B. Sejarah perkembangan lembaga konsumen, yaitu 1. Umum, 2. Indonesia. C. Peraturan lembaga konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. D. Pemberdayaan konsumen menuju konsumen mandiri. Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8. Bab 16, Pemberdayaan konsumen dan lembaga konsumen. Kaitan antara pemberdayaan konsumen dengan lembaga konsumen.